semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel talk kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama ahli nujum favorit kalian di sini, Mayanov. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan senantiasa diselimuti kebahagiaan. It's that time of the month, dimana udah waktunya nih kita bacain monthly zodiac reading untuk masing-masing zodiak kalian. Aspek yang akan gue bacakan kali ini masih seputar percintaan, karir, dan untuk tema ketiga adalah PR emosional kalian di bulan ini apa? Oke. Kenapa tuh gue kasih tema ketiga soal PR emosional? Mungkin bagi kalian yang belum terlalu aware, dari sekitar tanggal 18 Juni kemarin sampai sekitar tanggal 12 Juli nanti, kita berada dalam Mercury retrograde in Cancer. Jadi kalau belakangan ini mungkin kalian ngerasa especially emotional, terutama yang akan sangat terdampak banget adalah cardinal signs yaitu Aries, Libra, Cancer, dan Capricorn. Well, ini mungkin bisa jadi ya karena Mercury retrograde. Jadi mungkin memang ada beberapa PR emosional yang dari kemarin on hold dan dari kemarin kalian tunda dan memang harus kalian hadapi sekarang ini. Tuh. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Kalau nggak terlalu resonate pun nggak apa-apa, karena itu artinya energinya nggak 100% untuk kalian. Kita bisa ambil kebaikan dan pembelajarannya saja. Jika kalian tertarik melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sebelum kita terjun ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian like, share, dan subscribe, dukung gue agar gue cepat tenar, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja terjun ke readingnya. Salah satu zodiak favorit gue lainnya. Halo buat kalian para Gemini, apa kabarnya? Oke, semoga sehat selalu ya. Sekarang gilirannya kita bacain readingnya Gemini buat di bulan Juli 2020. Cuman sebelum kita masuk ke tarot readingnya, kita lihat dulu yuk pesan-pesan dari surga. Apa sih pesan dari surganya buat Gemini di bulan Juli ini? Oh oke. Upset and don't know how to deal. Ini mungkin ada kaitannya sama Mercury retrograde yang tadi udah gue bilang, bahwa you might feel especially emotional. Mungkin memang ada PR emotional yang dari kemarin gak pernah kalian pikirin, terus sekarang jadi kayak it all came flooding. Kayak ini tuh kayak banjir gitu loh perasaan kalian. Apa yang selama ini ketahan atau apa yang selama ini kalian tunda gitu ya, the things that you put on hold, tiba-tiba sekarang semuanya banjir perasaan. Dan sebagai air sign, elemennya angin ya, kalian tuh nggak, apa ya, you're not known to be emotional. Kalian tuh nggak biasanya menjadi sosok-sosok yang emotional. Terlebih lagi memang dengan karakternya Gemini yang sebenarnya meskipun di luarnya mereka kayak clown, tapi dalamnya mereka tuh sangat-sangat sensitif dan overthink. Ya, jadi masa-masa kayak sekarang nih lagi Mercury retrograde, it can be especially hard for you. Ya, and it's okay to be upset. Ya. Jadi mungkin karena kalian nggak terbiasa berurusan dengan this much emotions, jadi kayak you don't know how to deal-nya, nggak apa-apa. Let yourself feel. Oke, biarin kalian ngerasain aja dulu apa yang kalian rasain. Itu pesan dari surganya. Sekarang sebelum kita loncat ke sana ya, gue punya firasat kayaknya akan kenapa nih readingnya Gemini. Well, I don't know. Itu nanti aja, itu kan masih di pertanyaan ketiga. Untuk yang pertama-tama kita bukain dulu yuk soal percintaannya Gemini gimana sih di bulan ini. Oke, untuk percintaannya kalian dapat kartu Three of Pentacles, Ten of Cups, Two of Pentacles,
Seven of Swords, dan Nine of Cups. Oke, kenapa nih percintaannya? Kok aku punya firasat yang enggak ya? Jadi gini, sebenarnya yang gue lihat dari kartu di sini ada semacam 2 tingkatan. Yang pertama adalah conscious mind, yang kedua adalah subconscious mind. Ya. Yang satu adalah apa yang memang kalian sadari. Yang satunya lagi yang di bawah adalah apa yang sebenarnya kalian sadar-sadar nggak sadar gitu. Kayak mungkin tahu sih gue, cuman kayak it's not a conscious decision kayak gitu. Yang gue lihat dari kartu di sini berkaitan dengan percintaan kalian tuh semacam udah nemu balance lah ya, at least on the outside kelihatannya kalian seperti menemukan balance. Meskipun ini lagi-lagi semacam 2 sisi koin. Di satu sisi, kayak tadi gue bilang, kalian semacam udah menemukan balance. Mungkin conscious mind kalian sendiri pun mulai percaya bahwa this is balance gitu. Ini adalah sebuah stabilitas. Ternyata ini yang disebut sebagai sebuah stabilitas gitu. Tapi di hati kalian, deep down, kalian tahu bahwa apa yang mungkin kalian lakukan sekarang itu tuh cuma sekedar jalan pintas, highway aja gitu. Kalian tahu sebenarnya mungkin ada emosi-emosi berkaitan dengan kisah cinta ya, yang mungkin belum selesai, belum kelar. Kayak ibaratnya benang tuh sebenarnya masih kusut, cuman lo udah capek terus jadi lo taruh aja di kotak jahitan gitu. Padahal lo tahu itu benang masih kusut. Jadi kayak akibatnya apa? The next time kalian harus involve emotionally untuk urusan percintaan sama orang yang baru, buka nih si kotak jahitannya, ngambil benangnya, benang gue masih kusut. Nah lo gimana tuh ya? Masa si orang yang baru kalian temuin harus disuruh nunggu dulu kalian untangle si benang kusut itu? Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab kalian untuk untangle sebelum kalian ketemu orang baru kayak gitu. Jadi ini semacam deception, ini semacam ilusi yang gue lihat di kartu kayak gitu. Bahwa, dan yang parahnya adalah kalian tuh hampir ketipu sama ilusi kalian sendiri gitu. Itu yang menjadi bahaya ya. Jadi kalau kalian sadar sebenarnya apa yang kalian lakukan ini hanya sebuah ilusi, hanya sebuah deception, hanya sebuah pengalihan aja, berarti udah tahu dong dari sisi percintaan kalian punya PR sebenarnya. Kalian harus untangled perasaan tadi, kalian harus untangled unfinished business tadi. Benang kusut itu harus kalian urai ya. Karena kalau enggak, meskipun sekarang kalian ngerasa gue fine aja kok percintaan gue ngerasa enteng, gue ngerasa ya nggak ada beban lah hidup gue. Karena sekarang kalian lagi karena gini, ibaratnya si benang tadi ya, benang itu belum mau dipakai. Ketika benang itu mau dipakai nih, benar-benar kayak the moment lo mau masukin benang ke jarum nih, benangnya kusut, gimana coba ya? Jangan sampai kayak gitu. Ini hanya gue mengingatkan dari apa yang gue lihat di kartu. Oke? Kita coba buka deh dari oracle baru gue mau pamer ya sama kalian. Gak apa-apa ya pamer ya, gak apa-apa, biarin gak apa-apa. Oke, kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya apa sih, jangan-jangan ada pesan-pesan lain yang mungkin bisa membantu kalian untangle kekusutan benang hati kalian. I'm unapologetic about what I desire and trust that I will focus on will grow. And that what I focus on will grow. Oke. Ini berkaitan sama percintaan. Jadi memang gini. Ini agak ribet kalau yang gue lihat dari kartu ya. Ribetnya kenapa? Conscious mind kalian itu semacam gini. Kalau kita runut-runut, kemarin atau mungkin beberapa waktu yang lalu ada pengalaman yang kurang mengenakan berkaitan dengan percintaan kalian ya. Sehingga conscious mind kalian mungkin menginginkan untuk I wanna move on from that hurt, I wanna heal, I wanna love myself. Mungkin seperti itu. Kalian ingin tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mencintai diri kalian sendiri. Dan kalian rasa apa yang kalian lakukan sejauh ini adalah hal tersebut, adalah self-love
ya. I am unapologetic about what I desire. Kalian menginginkan ketenangan, oke? Dan kalian percaya bahwa dengan fokus sama hal tersebut, kalian bisa mencapai hal tersebut. Memang kalau kita lihat dari sisi itunya, kalian udah on the right track. Cuman gini, kondisinya adalah kalian emang ada di right track sih, cuman kalian berjalan sambil menyeret jangkar. Ya, jangkarnya apa ya? Itu si benang kusut tadi. Ada hal-hal yang sebenarnya buat kalian sendiri itu tuh belum kelar, belum selesai. Ya, jadi itu diselesain. Kalau itu diselesain, kan kalian udah di track yang tepat nih. Ibarat kereta, kalian tuh udah di relnya gitu. Cuman sekarang kargonya banyak nih di belakang. Harus narik macam-macam hal gitu. Lo harus narik batu bara, harus narik emas, harus narik apa kayak nikel apa gitu segala macam ya. Itu tuh harus dicopot biar lo bisa melaju lebih cepat ya. Karena sekarang jatuhnya kalian tuh pura-pura ya pokoknya gue udah di right track kok. Nggak peduli sebenarnya di belakang muatan kalian kelebihan muatan kayak gitu. Padahal harusnya muatan itu dia dicopot dulu. Udah waktu dicopot kok, harusnya dicopot di stasiun kemarin, stasiun yang sebelumnya. Ini nggak dicopot-copot, terus aja jalan ya. Akibatnya apa? Kalian nyampe ke stasiun berikutnya menjadi terlambat ya. Jadi kalian udah on the right track, cuman kalau memang masih ada beban-beban yang harusnya dilepas, kalian harus mau nengok ke belakang, ngelepas dulu, baru lanjut jalan lagi. Karena kalau kalian paksain ya gimana, full capacity ya, udah penuh gitu kapasitasnya, nggak bisa ada hal baik lagi yang masuk ke dalam hidup kalian, meskipun kalian udah on the right track. Jadi itu untuk percintaannya Gemini. Kita akan lanjut ke karirnya Gemini gimana sih. Wow, langsung 5. Percintaan karir ya. Kalian dapat kartunya Seven of Wands, kemudian ada The Sun, Six of Swords, Death, and The Lovers. Wow. Jadi gini ceritanya sumpah gue semakin yakin bahwa kartu ini keluar ke perkara Mercury retrograde. Karena gak cuma kalian Gemini yang dapat kartu ini, tapi Aries sama Cancer juga dapat kartu ini untuk di karirnya. Jadi untuk karir, expect some delay ya. Expect some delay karena dari segi komunikasi ya, dari segi komunikasi, dari segi deal, dari segi apa lagi ya, semuanya itu memang lagi terhambat ya. Memang lagi terhambat, memang entah kenapa orang-orang lagi pada error aja gitu. Gue gak ngerti kenapa. Ngerti sih kenapa, karena Mercury retrograde. Nah, tapi aside from that, di samping itu secara karir di sini ya, memang gue lihat kalian ada titik terang untuk karirnya. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya planning dari kemarin-kemarin terus masih ketunda terus, ini mulai ada titik terang bahwa kayak at least meskipun belum bisa dijalanin sekarang, cuman udah lebih jelas lah eksekusinya mau kayak gimana yang gue lihat dari kartu gitu. Dan sebenarnya ini berjalan cukup sesuai dengan harapan kalian gitu. Cuman permasalahannya di sini adalah you gotta let go of something ya. Kalian harus melakukan sebuah pengorbanan, harus ngiklasin sesuatu. Apa sih ini yang diiklasin? Bisa jadi gini, ini kan bicara soal mimpi kalian dari sisi karir ya. Mencapai mimpi kita kan berarti dibutuhkan pengorbanan. Nah, ini memang ada yang harus kalian korbanin banget. Kelihatannya memang kalian mau dapat opportunity bagus kah, atau memang planning dari kalian yang kemarin udah kalian bikin gitu ya, udah mau jalan gitu. Nah, yang harus kalian sacrifice nih macam-macam. Bisa jadi hubungan dengan seseorang, bisa jadi lifestyle, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi penampilan, macam-macam. Tapi kayak ini major banget untuk mencapai mimpi kalian.
kalian memang harus melakukan perubahan besar-besaran di diri kalian, kayak gitu. Bisa jadi pola pikir, bener-bener kayak semuanya berubah, ada perubahan yang gede banget yang emang harus lo give up gitu. Istilahnya ini tuh kayak burung phoenix gitu, diri lo yang lama harus mati dulu, kemudian dibangkitin lagi menjadi new persona, menjadi persona yang baru. Kenapa gue bilang persona bukan sebagai diri yang baru? Karena ini adalah apa yang lo tunjukin di tempat kerja lo gitu, sebuah persona aja ya. Itu yang memang harus kalian siapin. Kalau misalnya kalian ikhlas nggak ikhlas, ya pilihan gitu. Lo mau ngejar mimpi lo sesuai idealnya mimpi lo, ini udah ada jalannya, cuman ya harus kayak gitu, harus ada pengorbanan yang besar sekali dari diri kalian. Dan ini mungkin bikin kalian agak mellow, cuman ya sacrifices need to be done. Itu untuk karirnya Gemini. Kita lanjut ke PR emosionalnya Gemini sebenarnya apa sih di bulan Juli ini. Ingat ya, tadi kartu kalian, kartu pesan dari surga kalian adalah upset and don't know how to deal. Seorang Gemini dalam hidup gue itu juga lagi kayak gitu. Tapi gue berharap gak semua Gemini lagi galau. Gue berharap para Gemini sebenarnya lagi pada happy-happy ya. Kita lihat kalian sebenarnya punya PR emosional apa sih. Oke, kalian dapat kartunya Seven of Swords, Page of Cups, The Lovers, Ace of Pentacles, dan Page of Swords. Oke. Jadi gini. Yang gue lihat di sini adalah kalian secara logis sudah melihat sebuah potensi, gitu ya, bahwa jalan yang benar kayaknya ke arah utara deh, misalnya kayak gitu. Kayaknya jalan yang benar ke arah utara deh. Cuman sebenarnya lo tahu nih, lo masih penasaran, kira-kira di barat ada apa ya? Di timur ada apa ya? Di selatan ada apa ya? Atau mungkin kalau kalian arahnya mau ke utara, kalian berasal dari selatan, dan di selatan ada kenangan yang ya campur aduk ya, agak nano-nano gitu, mungkin senang, sedih, masih segala macam gitu. Kalian udah tahu nih, ujung-ujungnya kalian harus ke utara. Nah, sekarang kondisinya adalah, meskipun kalian juga tahu sebenarnya kalian kepo di barat dan di timur ada apa, kalian berusaha untuk jalan lurus aja ke atas nih, ke utara langsung. Nah, ini kayaknya berkaitan sama tadi apa yang gue bilang, masalah kargo ya, masalah beban hati gitu, rasa penasaran, rasa ingin mencoba ini itu tuh. Dan tapi di sisi lain kalian ngerasa kalian punya tanggung jawab untuk segera sampai ke utara. Yang ingin gue ingatkan di sini adalah siapa sih yang nyuruh kalian untuk cepat-cepat ke utara, untuk cepat-cepat mencapai tujuan akhir kalian? Siapa yang nyuruh cepat-cepat? Apakah lingkungan? Apakah ketakutan dalam diri kalian? Siapa yang nyuruh kalian cepat-cepat? Di sini mau gue ingetin sekali lagi adalah, kalau kalian kepo di barat dan di timur ada apa, ya nggak apa-apa kalian muter-muter, nggak apa-apa kalian eksplorasi dulu gitu. Ada banyak hal dalam hidup ini yang gue lihat ya dari kartu, kalian ngerasanya kalian harus menjadi sesuatu atau seseorang dalam jangka waktu tertentu. Ini sebenarnya agak-agak kayak quarter life crisis ya, dimana kalian ngerasa bahwa kayak harusnya di umur gue sekian gue udah punya pekerjaan ini, harusnya gue di usia sekian gue udah menikah, atau harusnya gue di sekarang ini gue udah punya rumah atau punya kendaraan sendiri, kayak gitu. Siapa yang menetapkan standar-standar kayak gitu? Lingkungan,
Emang lingkungan bertanggung jawab akan kebahagiaan kalian? Enggak. Kalian bertanggung jawab akan kebahagiaan kalian sendiri. Kalian sebenarnya tahu apa yang bisa bikin kalian happy, ya. Atau at least setidaknya kalian tahu apa yang bikin kalian gak happy. Mungkin happiness itu sendiri kalian masih coba cari. Dan gak ada salahnya mencari. Gak ada salahnya kita muter-muter dulu mencari apa sih yang sebenarnya berarti buat diri kita. Nggak salah sama sekali. Jadi jangan ngerasa terbebani oleh target-target yang sebenarnya nggak tahu tuh siapa yang bikin. Kalau nggak tahu siapa yang bikin, kenapa harus kalian ikutin? Nggak ada yang ngewajibin kalian harus ikutin semua standar-standar itu. Oke? Jadi kayak you do you. Kalian lakukan apa yang kalian rasa memang terbaik buat hati kalian. Karena di sini yang gue lihat ada sisi-sisi dari diri kalian, atau mungkin ini udah semacam kayak kebiasaan kali ya, udah jadi terbiasa. Ini udah suatu hal yang berulang-ulang, jadinya kalian terbiasa seperti ini untuk semacam neglecting diri kalian sendiri, apa yang kalian rasain. Padahal sebenarnya itu nggak baik. Itu nggak baik sama sekali. Jadi coba kita lihat kalau kata oracle-nya apa. Siapa tahu oracle-nya punya pesan-pesan buat kalian untuk melalui PR emosionalnya ini ya. Okay. The moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Okay? Kalian harus pasrahin diri kalian sama perasaan kalian. Itu intinya. Sama apa yang sebenarnya kalian inginkan, sama apa yang sebenarnya kalian takutkan, sama apa yang sebenarnya menjadi mimpi kalian. Itu hal-hal yang gak perlu sebenarnya gini. Yang gue mau bilang di sini adalah hal-hal seperti itu sebenarnya gak perlu kalian sembunyikan dari diri kalian sendiri. Yang penting adalah kita jujur sama diri kita sendiri. Oh, gue maunya jadi seniman gitu misalnya. Gue ngapain jadi pekerja korporat misalnya kayak gitu. Yang menjadi repot adalah ketika kita bohong sama diri kita sendiri. Kita bohongin diri kita. Itu yang menjadi repot, itu yang menjadi bikin pening gitu misalnya ya. Atau kayak, oh sebenarnya gue tuh cinta mati sama mantan gue yang terakhir, cuman gue bohongin diri gue sendiri. Gue bilang, enggak lah, udahlah, gue mau move on aja, dia gak baik buat gue, dan begini dan begitu dan begini begitu. Sebenarnya gini, yang mau gue bilang lagi adalah gak ada yang salah sama apa yang kita inginkan. Yang penting satu, kita jujur sama diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketika kita udah menentukan suatu pilihan, kita udah ketok palu, kita konsekuen. Karena setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup ini memang ada konsekuensinya. Ya. Yang penting jangan bohong sama diri sendiri. Berserah sama perasaan kalian. Itu PR emosionalnya. Jadi kayak it can be a lot buat seorang Gemini yang air sign yang sukanya ketawa-ketawa. Menjalanin ini semua, merasakan ini semua, it can be a lot. Ya, cuman ya itulah. Ya mungkin selama ini kalian nggak pernah benar-benar duduk bersama diri kalian sendiri dan pikirin hal-hal kayak gini. Karena sebenarnya ini beban. Ini yang menghambat laju kereta kalian. Gitu. Oke, jadi udah ya. Itu readingnya buat para Gemini. Oke, jadi kurang lebih itu ya guys reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue ingetin sekali lagi, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bikin gue cepet tenar dengan cara like, share, subscribe, komen. Apa kayak kalian mau kasih usul juga boleh, mau kasih masukan juga boleh gitu, oke? I think that's all for today. Hope you enjoy it and have a nice day. See you next time. Dadah!